Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-soleha, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Anak-anak soleh-soleha, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih. Pelajaran 2 tentang sholat jamak dan qashar. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang sholat jamak takhir, sebab-sebab diperbolehkannya sholat jamak, dan materi pengertian sholat qashar, tata cara sholat qashar, syarat sholat qashar, dan terakhir sholat jamak qashar. Baik anak-anak, sebelum kita awali pembelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat. Amin. Anak-anak soleh-soleha, pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang pengertian sholat jamak dan pengertian sholat jamak takdim. Hari ini Miss akan melanjutkan tentang pengertian sholat jamak takhir dan pengertian sholat jamak qashar ya. Sholat jamak takhir yaitu menggabungkan dua sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Misalnya saat sholat jamak zuhur 4 rakaat dan asar 4 rakaat dikerjakan pada waktu sholat asar. Atau bisa juga ketika sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 4 rakaat dikerjakannya pada waktu sholat isya. Nah, itu kalau sholat jamak takhir ya, menggabungkan dua sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Nah, sedangkan ketentuannya apa saja ya ketentuan dari sholat jamak takhir? Ketentuan sholat jamak takhir adalah yang pertama, kita mendahulukan sholat pertama atau kedua. Kemudian yang kedua, berniat sholat jamak takhir. Yang ketiga, dilakukan secara berurutan, tidak diselingi perbuatan dan perkataan lain. Misalnya tidak diselingi doa atau zikir dulu ya. Ketentuan sholat jamak takhir, ada tata cara sholat jamak takhir. Contohnya kalian juga bisa lihat ya, bisa lihat di buku fikih halaman 21. Tata cara sholat jamak takhir itu, misalnya ini contohnya sholat jamak takhir maghrib dan isya ya. Yang pertama ada niat ya. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin jama'an ta'hiram ma'al isya'i fardhal lillahi ta'ala. Niat sholat maghrib 3 rakaat digabungkan dengan isya dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Jadi yang kedua tahbiratul ihram, yang ketiga sholat maghrib 3 rakaat, kemudian yang keempat salam, yang kelima berdiri niat lagi sholat isya yang kedua. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin jama'an takhiran ma'al maghribi fardhal lillahi ta'ala. Saya niat sholat isya 4 rakaat digabungkan dengan sholat maghrib dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala ini apabila yang dikerjakan sholat yang kedua ya, yang dikerjakan sholatnya yang kedua dulu sama digabungkan dengan sholat maghribnya. Kemudian takbiratul ihram, sholat isya 4 rakaat, dan yang ke-8 salam. Nah, selanjutnya ada niat untuk sholat jamak takhir zuhur dan asar di halaman 21 sampai 22, nanti kalian baca ya. Dan untuk tata cara yang lainnya sama dengan tata cara sholat jamak takhir seperti maghrib dan isya. Nah, kalau tadi Miss menjelaskan tentang pengertian sholat jamak takhir dan tata caranya. Selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang sebab-sebab diperbolehkannya sholat jamak. Sholat jamak merupakan rukhsah atau keringanan ya. Rukhsah itu artinya keringanan dari Allah untuk umat Islam. Tidak semua sholat boleh dijamak. Sholat boleh dijamak karena sebab-sebab tertentu seperti berikut ini. Yang pertama,
dalam perjalanan jauh atau minimal 81 km. Kemudian kedua, perjalanan bukan untuk maksiat. Yang ketiga, dalam keadaan membahayakan seperti hujan lebat, perang, sakit, atau badai. Yang keempat, haji. Nah, itu tadi adalah beberapa sebab diperbolehkannya sholat jamak. Kemudian selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang pengertian sholat qashar. Kalian simak ya. Nah, anak-anak, sholat qashar adalah sholat yang diringkas atau dipendekkan, yang tadinya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, sholat qashar hanya diperbolehkan bagi sholat yang jumlahnya 4 rakaat saja ya, seperti sholat isya, zuhur, dan asar. Nah, hukum sholat qashar adalah mubah atau boleh jika syarat-syaratnya terpenuhi. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Yang artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, setelah tadi Miss menjelaskan tentang pengertian sholat qashar, selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang tata cara sholat qashar. Bagaimana ya cara melakukan sholat qashar? Nah, yang pertama itu niat. Niatnya, usolli fardod duhri rok'ataini qasharol lillahi ta'ala. Saya berniat sholat zuhur 2 rakaat di qashar karena Allah Ta'ala. Nah, untuk niat sholat qashar, sholat asar, usolli fardol asri rok'ataini qasharol lillahi ta'ala. Saya berniat sholat qashar 2 rakaat di qashar karena Allah Ta'ala. Kemudian niat sholat qashar sholat isya, niatnya usolli fardol isya'i rok'ataini qasharol lillahi ta'ala. Saya berniat sholat isya 2 rakaat di qashar karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua, niatnya takbiratul ihram. Setelah niat ya, takbiratul ihram, sholat 2 rakaat dan salam. Selain tata cara sholat qashar, kemudian ada lagi syarat sholat qashar. Beberapa syarat sholat qashar adalah, yang pertama musafir. Musafir itu orang yang sedang dalam perjalanan ya, orang yang sedang berpergian. Kemudian yang kedua, sholat yang dikerjakan adalah sholat yang dilakukan pada waktu itu. Yang ketiga, niat untuk mengqashar sholat. Yang keempat, jarak perjalanannya sudah memenuhi syarat yang diperbolehkan mengqashar sholat. Dan yang terakhir, Miss akan menjelaskan tentang sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus, meringkas atau qashar. Hukumnya sama dengan sholat jamak dan sholat qashar. Cara melaksanakan sholat jamak qashar dengan takdim atau takhir. Tata cara melaksanakan sholat jamak qashar, contohnya zuhur dan asar. Yang pertama, niat sholat zuhur, kemudian takbiratul ihram, kemudian sholat zuhur 2 rakaat diringkas, kemudian salam, berdiri lagi, niat sholat asar, takbiratul ihram, sholat asar 2 rakaat diringkas, kemudian salam. Nah, itu tadi adalah pengertian dari sholat jamak qashar. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pengertian sholat jamak takhir, sebab-sebab yang diperbolehkannya sholat jamak takhir, pengertian sholat jamak qashar, tata caranya, syaratnya, dan pengertian sholat jamak qashar. Untuk tugas hari ini yaitu soal latihan ya, kita mengerjakan soal latihan. Yang pertama, jelaskan pengertian dari sholat jamak. Yang kedua, sholat yang diringkas atau dipendekkan dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat adalah sholat
Yang ketiga, sebutkan 3 syarat sholat qashar. Nah, itu saja tugasnya. Nanti kalian tulis di buku tulis. Untuk menemukan jawabannya, kalian bisa lihat di buku fikih ya tentang pengertian sholat jamak dari mulai halaman 18 sampai 25. Nanti dibaca lagi anak-anak dan disimak videonya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Miss Aufa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.